setiap hari kita itu kan berdoa. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu ya. Ihdinas siratal mustaqim itu aplikasinya bagaimana? Di kiri kanan saya itu ya tetap sering kata-kata mencaci maki. Tapi dia kan enggak ngerti kalau saya juga ingin membuktikan apa Ahmadiyah itu memutar balik ayat suci Al-Quran. Betul apa enggak? Apa betul Ahmadiyah itu nabinya Mirza Ghulam Ahmad? Saya berjanji dengan hati tulus bahwa 1. Selama hidup tak akan berbuat dosa syirik, yaitu menyembah Tuhan selain Allah atau menyekutukannya. 2. Akan menyingkiri segala macam kejahatan, seperti misalnya berdusta, berzina, memandang orang lain dengan nafsu birahi, khianat, sewenang-wenang, mengacau dan berbuat bencana. Lagi pula tak akan tunduk kepada meluapnya hawa nafsu. 3. Akan tekan menjalankan sholat 5 waktu sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat-kuatnya akan menjalankan sholat tahajud, bersolawat atas Nabi suci, beristighfar atau mohon perlindungan dari dosa, bersyukur atas nikmat Allah, serta memuji dan memahasucikan Allah. 4. Tak akan menyakiti sesama manusia, teristimewa kaum muslimin, baik dengan tangan, lisan, ataupun dengan cara-cara lain. 5. Akan tetap setia kepada Allah, baik di waktu senang maupun susah, di waktu kecukupan maupun kesempitan, di waktu sehat maupun sakit, dalam keadaan bagaimanapun akan tetap tawakal kepada Allah dan akan menghadapi segala kesukaran dan kehinaan di jalan Allah dengan gembira. Di saat-saat derita tak akan mundur selangkah pun, bahkan semakin menguatkan tali pengikut dengan Allah.
6. Akan menjauhkan diri dari kelakuan buruk, menolak ajakan nafsu daging, dan akan menaati sepenuhnya segala perintah Quran suci, dan menjunjung tinggi sabda Allah dan Rasul-Nya sebagai pedoman hidup. 7. Akan menjauhkan diri dari kesombongan, dan sebaliknya akan hidup dengan adab asor, rendah hati, dan lemah lembut. 8. Akan menjunjung tinggi kehormatan Islam melebihi apa saja, bahkan melebihi jiwa, harta, tahta, anak, dan saudara. 9. Akan mencintai sesama manusia demi cinta saya kepada Allah, dan dengan sekuat-kuatnya hendak menggunakan nikmat pemberian Allah untuk kebahagiaan umat manusia. 10. Akan menaati perjanjian ini sampai mati, dan dengan tulus ikhlas akan meneguhkan tali persaudaraan ini lebih kuat daripada ikatan keluarga dan ikatan lain-lainnya. Diperkenakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shollim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian yang saya cintai, saya diminta untuk memberikan resume. Sebenarnya saya ini kalau berbicara di depan bapak-bapak, ibu-ibu ini ya senang, tapi juga ada susah juga. Senangnya bagaimana? Senangnya kalau saya berbicara di depan bapak-bapak, ibu-ibu kaum Ahmadi ini, meskipun saya berbicara salah atau saya salah bicara, ini tidak pernah dipaido gitu loh, tidak pernah dikritik. Karena apa? Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sesuai janji tadi, hidup andap asor, tidak sombong. Tetapi kalau saya berbicara di lain tempat, itu wah luar biasa. Jadi itu YouTube, yang di YouTube itu luar biasa, Mas Asgar ya. Wah, saya luar biasa. Namun demikian alhamdulillah, itu bukan hanya dikritik, bahkan saya ini dicela, dicaci, dimaki habis-habisan. Nah, di sini saya seneng. Karena apa? Meskipun nanti saya bicara salah atau salah bicara, tidak ada kritik seperti itu. Jadi memang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillahnya di gerakan Ahmadiyah itu demikian itu. Kita diajari untuk hidup andap asor, diajari untuk hidup penuh toleransi. Nah, susahnya bagaimana? Susahnya, lah materi apa yang saya berikan? Semua ini sudah sudah dibicarakan oleh Bapak Usman, oleh Bapak Dr. Andes Asadi, oleh Pak Muskanan, dan yang lain-lainnya. Selama ini ya saya mendengar dengan senang hati untuk mendengar itu. Jadi susah saya demikian itu. Sulit saya ini apa yang mau saya bicarakan. Namun demikian ya gampangnya ya saiso-isone ya, namanya pesennya Nabi juga sampaikanlah meskipun hanya satu ayat.
Tapi ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini, ya yang gampang-gampang saja. Jadi setiap hari kita itu kan berdoa. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu ya. Ihdinas siratal mustaqim itu aplikasinya bagaimana? Nah ini kalau yang benar-benar yang pas-pas ini nanti insya Allah disampaikan oleh Pak Usman misalnya. Nah, saya ini mungkin ya bicara salah atau salah bicara tadi. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kalau misalkan saya seorang pedagang itu bagaimana? Kan begitu. Aplikasinya dalam hidup itu bagaimana? Itu kan di ayat lain. Ya mungkin saya itu orang gampang lupa, ayatnya saya lupa, mungkin nanti bisa dikoreksi Pak Asadi begitu ya. Bahwa kalau saya misalkan seorang pedagang, itu kan jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran. Nah mungkin Pak Kanan coba nanti bisa bisa dikoreksi. Ini memang betul benar. Aku yakin benar, Allah memang betul-betul benar dan saya meyakini sepenuhnya. Karena saya sendiri mempraktekkan. Jadi dipraktekkan. Satu contoh, saya ini kan sudah tua ya begini ya, sudah pensiun, saya itu kerja sudah pensiun. Tetapi kan saya tidak mau menjadi orang yang tidak produktif. Sehingga apa? Setelah pensiun kerja 2 tahun, saya itu berpikir, loh saya ini terus dadi opo, kok diem di rumah itu loh. Nah terus aplikasinya Siratal Mustaqim itu bagaimana? Saya cari-cari, oh ya, akhirnya apa? Saya belajar untuk bikin jamu gendong itu. Saya belajar di tetangga saya yang memang sudah lama untuk berjualan itu. Itu langsung praktek. Tetapi apa? Nah ini maaf. Jadi ini cerita nyata. Ternyata apa? Ternyata saya diajari membuat jamu itu dengan obat pemanis. Artinya gula itu supaya terasa lebih manis ditambahi yang namanya apa ya? Kalau saya disuruh membeli itu 3 tebu namanya. Saya enggak tahu. Saya belikan itu. Dan praktek, betul-betul saya praktek di situ. Wah, artinya apa? Karena masih belajar ya saya lakukan. Misalnya gula 1,5 kilo ditambah sekian sendok. Ini nanti rasanya bisa manis seperti yang kita inginkan misalnya begitu. Itu belajar langsung sampai pertama, kedua, ketiga. Dan setelah itu semuanya saya catat, dilepas. Itu saya berpikir, lah iya, wong namanya gula kok ditambah obat seperti itu. Saya juga namanya bikin kan juga harus ngincipi. Ternyata menimbulkan tidak nyaman di tenggorokan. Yang besar itu bisa menimbulkan batuk. Wah ini tidak Siratal Mustaqim namanya. Jalannya kan tidak benar itu. Maka saya bersepakat dengan istri saya. Sudahlah Bu, kita ukur saja dengan kadar kemanisan yang seperti diajarkan oleh guru kita itu nilainya berapa kalau dikonversikan menjadi gula. Itu ternyata antara 3 sampai dengan 5 on. Artinya apa? Ya tidak terlalu besar sebenarnya. Kalau kita uangkan, kalau kita memakai gula, memakai ajaran Nabi dengan ajaran tetangga saya tadi, ternyata selisihnya juga tidak terlalu banyak. Maka saya bertekad, Bu, sudah stop pakai itu. Karena apa? Karena memang jalan kita, sirat kita itu mencari rezeki itu menjadi tidak benar. Meskipun nanti kita untungnya lebih banyak, tapi tidak barokah. Maka itu jelas melanggar.
mengurangi timbangan. Seharusnya misalkan 2 kilo untuk memperoleh kadar manis seperti yang diajarkan oleh guru saya yang memakai gula 1,5 kilo itu. Nah, sehingga apa? Saya putuskan untuk sudah diganti gula. Nanti soal rezeki Gusti Allah nanti yang ngatur. Itu. Sebenarnya kaceknya kan tidak banyak, sekitar 20 atau 30% dari itu. Dari kalau kita nyampuri itu tadi. Oleh karena itu saya putuskan itu alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Dari hasil belajar itu saya mempraktekkan apa yang diajarkan Nabi, meskipun hanya 1 ayat tadi. Jangan mengurangi timbangan dan jangan mengurangi takaran. Maka dari itu laris, alhamdulillah. Jamu yang saya bikin itu laris. Orang setelah minum jamu saya, jamu gendong itu Mbak Anis, orang sudah tidak mau minum jamu lain orang, sudah takut. Ternyata di masyarakat sekarang itu begitu. Jadi begitu. Ya, bagaimana Pak Sadi? Ya ini yang bagus pertanyaannya. Kok tidak promosi? Itu tadi ya. Saya ini masih gak susah dan seneng kalau berhadapan dengan Bu sekalian. Karena apa? Ya memang saya ingin promosi. Gitu. Tapi gimana? Ini belum bisa saya sampaikan di sini karena apa? Saya memang harus betul-betul meyakinkan itu. Diri saya itu bahwa ini nanti kalau kita promosikan kepada warga GAI, bagaimana Bu? Ya enggak apa-apa Pak. Ya sudah, berarti ada angan-angan seperti itu, ada rencana seperti itu. Tapi ini adalah aplikasi, intinya aplikasi dari penerapan Shirathul Mustaqim tadi. Ternyata mustaqim itu antara lain juga jujur itu. Ternyata. Makanya dari saya bekerja di perusahaan rokok yang besar itu memang mereka juga kalau saya teliti memang betul-betul memegang jangan mengurangi timbangan dan takaran. Jadi gudang garam yang sudah begitu besar itu ternyata pegang itu. Gitu loh. Lah kenapa? Sekarang itu saya tuh pertama menawarkan itu, Bu, saya asong Bu ini ya. Saya asong. Jamu itu saya. Waktunya masih ada, Mbak? Saya asong. Jadi saya tawarkan dari pengendara gitu, pelalu lintas itu saya tawarkan satu-satu. Apa reaksi mereka? Pak, ini gulanya apa asli? Saya jawab alhamdulillah asli. Saya berani yakin toh jawab itu karena memang saya dan istri saya sendiri yang bikin asli. Gitu. Jadi karena yang tadi sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, wong tetangga saya yang ngajari saya bikin jamu itu ya muslim, tapi ya pakai itu. Kan di tempat saya ada beberapa bakul begitu ya jagung. Semuanya pakai itu. Makanya masyarakat kita takut untuk minum jamu, terutama yang ekonominya sudah menengah ke atas, itu sangat takut, karena apa? Ya itu tadi, kenapa budaya seperti itu di masyarakat kita itu kok masih ada, padahal agama kita sudah menuntun seperti itu. Dan kita setiap hari itu loh berdoa untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Lah kalau mesinnya gula, terus ditambah 3 tebu kan sudah ndak lurus, Mbak. Pak Asgor, kan sudah ndak lurus itu namanya. Dan itu nanti yang lain-lain juga. Jadi apa yang telah diajarkan oleh Rasul dan diajarkan oleh Allah ini di dalam kehidupan kita, kalau kita terapkan ternyata sukses menanti Anda. Coba. Lah kalau saya, ini sudah ya, kalau ini pengalaman Shirathul Mustaqim. Jadi terus doa tadi yang sudah dibaca itu harus berdoa dengan
meminta apa berdoa tadi ya dengan salat dan sabar itu memang betul. Betul. Allah memang betul-betul benar atau benar-benar betul. Jadi kalau Imam Zaman mengajarkan kepada kita berdoa itu di dalam sholat itu memang benar. Apa yang kita inginkan atau cita-citakan atau yang harus kita ungkapkan pada Allah itu diungkapkan di dalam sholat. Apa berdoa di luar sholat tidak betul-betul benar. Mayoritas dari kita itu adalah berdoa di luar sholat. Tapi Mujadid mengajarkan kita itu justru berdoa di dalam sholat. Ini pernah saya tanyakan keponakan saya yang kebetulan juga ahli agama, karena keponakan saya itu juga lulusan Madinah S3 sekarang. Itu berdomisili di Kendari sana. Kebetulan saya berkunjung ke sana waktu baru pensiun itu. Itu saya katakan, bagaimana kalau kita berdoa itu di dalam peribadatan sholat itu, dalam satu gerakan di dalam sholat itu bagaimana? Boleh apa tidak boleh? Ternyata boleh. Jadi kalau kita misalkan sujud sudah dituntun seperti itu, kita tambah sendiri tidak apa-apa, boleh. Tapi saya ingatkan kepada saudara-saudara, kalau berdoa di dalam sujud itu jangan terlalu lama. Karena apa? Kalau terlalu lama bisa seperti ini. Batuknya menjadi hitam. Dan ini tidak bisa dihilangkan. Dan bisa dibuli oleh orang. Wah, batuknya hitam ini digeduk-geduk iku lek sujud. Seperti itu. Dan ini saya alami. Jangan seperti itu. Kalau tidak tahu jangan berbicara. Tidak ada orang sholat itu digeduk-geduknya, tidak ada. Tapi saya pernah dengar sendiri, baik di YouTube maupun langsung. Saya sarankan untuk kita warga Ahmadi, ya maklumlah kita kondisinya macam-macam. Ya mungkin ini kan kesalahan saya, ya toh. Kok sampai batuknya seperti, padahal saya tidak pernah lepas ini, walaupun sholat ya pakai ini. Dan saya pernah mencoba untuk dihilangkan itu bagaimana caranya? Ya tidak bisa. Saya katakan, kalau sampean geduk-geduk nih batuk sampean selama setahun bisa muncul hitam seperti ini, saya berguru untuk menghilangkan ini. Gimana caranya sujud yang benar untuk supaya ini hilang. Hitamnya itu hilang gimana? Kalau bisa membuat mestinya kan bisa menghilangkan. Nah seperti itu. Jadi maaf, ini bicara salah lagi. Ya bicara salah bicara. Gitu. Jadi bapak-bapak ibu sekalian bisa melihat di YouTube. Dagelan saya itu kan ada di YouTube semua. Di YouTube itu ya. Kalau bicara yang benar-benar memang saya enggak ahlinya. Jadi untuk itu ya mohon maaf, ya seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Asgor ya, kritiknya cukup banyak ya, dan pedes-pedes itu ya. Wah itu menambah ya kesabaran kita. Jadi kalau di sini kan, paling Pak Acadi ya kok tanya ndak promosi kan gitu ya, saya jawab tadi itu. Bagaimana Mbak Anis, masih ada waktu? Sudah habis. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memacu kita untuk bisa lebih menetapi janji kita yang 10 kita baca tadi itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.